Halo guys, halo guys. Gak asik nih kalau videonya hitam putih. Halo guys, perkenalkan nama saya Eka Zikri Febriansyah dari jurusan D3 Teknik Sipil Politeknik Negeri Sriwijaya, dimana saya dari kelas 6 SM. Saya sebagai calon engineer seringkali melihat masalah yang ada di sekitar saya, yaitu salah satu masalahnya adalah banjir. Dimana penyebab salah satu masalah banjir itu antara lain sebagai tersumbatnya drainase oleh material proyek yaitu berupa beton. Dampak dari masalah banjir ini yaitu merugikan mobilitas maupun perekonomian bagi masyarakat di sekitar kita. Kita wajib memandang isu lingkungan ini melalui kacamata Pancasila, dikarenakan seorang teknik sipil tidak hanya membangun suatu bangunan fisik tetapi juga memperhatikan keadaan masyarakat sekitar ataupun lingkungan yang ada di sekitar kita. Dalam menghadapi tantangan ini, kita bisa belajar dari sejarah, yaitu salah satunya pada masa Orde Baru, di mana pada masa Orde Baru, khususnya pada Pancasila sila kelima, menjadi penggerak pembangunan jalan tol dan bendungan demi pemerataan. Namun, tantangannya adalah berupa pendekatan yang bersifat top and down, yang kadang-kadang mengabaikan hak pembebasan lahan masyarakat itu sendiri. Pembelajaran berharga bagi kita sendiri adalah dalam membangun infrastruktur yang modern, kita tidak boleh menghilangkan aspek humanis, tapi kita bisa melakukan pendekatan secara inklusif, adil secara spasial maupun mengedepankan musyawarah mufakat, agar pertumbuhan fisik berjalan seiringan dengan keadilan sosial masyarakat itu sendiri. Selanjutnya, mari kita masuk ke kasus nyata, di mana salah satu kasusnya yaitu penimbangan spesifikasi dan penurunan mutu yang tidak sesuai dalam proyek jembatan publik itu sendiri. Tindakan dari koruptif ini menyebabkan kekuatan beton tidak sesuai dengan rencana yang kita inginkan, sehingga bisa menyebabkan keruntuhan dari jembatan itu sendiri, yang menyebabkan masyarakat di sekitar dapat mengalami korban jiwa. Kalau kita melihat dari kacamata Pancasila, khususnya pada kasus ini, mereka melanggar pada Pancasila sila kedua maupun sila kelima, di mana pada Pancasila sila kedua itu sendiri yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, mereka melanggar mengorbankan nyawa masyarakat di sekitar demi keuntungan pribadi mereka. Dan untuk Pancasila sila kelima itu sendiri, yaitu melanggar mengenai mengambilnya hak-hak masyarakat kita, yaitu berupa fasilitas yang aman maupun nyaman. Jika pada pembangunan jembatan itu sendiri digunakan nilai-nilai Pancasila, solusi yang kita dapatkan yaitu berupa kontraktor wajib melaksanakan audit forensik secara terbuka. Semisal jika benar-benar jembatan tersebut tidak aman, wajib dibongkar dan dibangun ulang agar sesuai rencana yang diinginkan, agar kita mendapatkan nilai sila kemanusiaan maupun nilai keadilan sosial kita itu sendiri. Dan sudah, sebagai penutup, saya ingin menyampaikan komitmen saya sebagai calon teknik sipil yang berkarakter pendidikan Pancasila. Saya berkomitmen menerapkan nilai Pancasila dalam pemanfaatan teknologi keteknik sipilan seperti AI maupun software BIM demi efisiensi yang jujur dan adil. Dan sudah, itu komitmen saya. Dan berikut beberapa kata sebagai penutup saya, yaitu teknik sipil adalah seni dalam membangun suatu bangunan dan Pancasila itu sendiri adalah jiwanya. Nah, sekian, terima kasih dari saya dan dah.